فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan riwayat hadis Anas yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah terkait 3 perkara yang apabila terkumpul pada seorang hamba maka akan didapati manisnya iman. Baik. Faman lam yaqra' al-hadits falyaqra' al-an. Yahudiyan atau Nasraniyan. Baik, barakallahu fikum. Dan kemarin telah kita simpulkan bahwasanya 3 perkara ini semuanya kembali kepada satu poros, yaitu perkara apa? Indaka syukran, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, mesti dia akan mencintai Rasulnya. Kemudian mesti akan mencintai segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mesti akan membenci untuk kembali ke dalam kekufuran. Baik, kemarin kita bahas pembahasan penting, yaitu terkait alamat seseorang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita sebutkan ada 9 alamat. Man ya'ti biha 'indaka ilhankum. Nah, itu tadi 9 perkara ikhwan yang penting untuk kita upayakan. Karena itu tanda seorang mencintai Allah, berarti kita upayakan ada pada diri kita. Dimulai dari menumbuhkan dan memurnikan rasa cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan pada diri kita sendiri.
dan diwujudkan dengan ittiba' yang bagus. Kemudian yang kedua, mencintai siapa saja yang Allah cintai dari kalangan orang-orang saleh, para sahabat, para anbiya war rasul, para ulama, yang apalagi yang telah meninggal di atas istiqamah. Kemudian yang ketiga, ridha dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah berikan keluasan ataukah Allah berikan musibah, dia ridha dengan ketetapan Allah karena dia cinta pada Allah. Yakin semua yang ditetapkan Allah baik untuknya. Yang keempat, mencintai kalamullah. Ini juga penting. Antum telah dibukakan pintu dan peluang yang besar untuk itu, untuk memperbanyak kedekatan dengan Al-Quran. Kemudian menunaikan amalan yang baik dan bersifat dengan akhlak yang terpuji. Yang enam, apa tadi? Enam, yaitu berusaha untuk mengikhlaskan semua amalan. Yang ketujuh, berupaya untuk menikmati amalan-amalan ketaatan. Kemudian yang kedelapan, merasa merugi ketika terluputkan amalan-amalan yang utama. Dan yang terakhir, yaitu benci, cemburu dengan dilanggarnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kemarin kita berhenti pada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa ini akhwan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan di akhir hadis, innaha haqqun fadrusuha thumma ta'allamuha. Nah, dapatnya dalam nas kutubus sittah, fadrusuha thumma ta'allamuha, yaitu Nabi katakan sesungguhnya itu adalah hak, maka pelajarilah, kemudian ilmuilah. Belajar kemudian diilmui, yaitu belajar diamalkan maksudnya. Tayyib. Lafaz doa tersebut akhwan kita bahas secara ringkas, yang kemarin ketinggalan menulisnya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Yang belum bisa tulis dikte, nanti dituliskan di papan tulis. Nah, yang tulisannya besar siapa kalau nulis papan tulis besar? Nah, Taib. Nanti dituliskan Hudzaifah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat. Dan aku memohon kepadamu untuk bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Karena kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah, tidak akan bisa. Wa hubbal masakin, dan aku mohon kepadamu untuk bisa mencintai orang-orang miskin. Lihat, Nabi SAW memohon pada Allah untuk diberi rasa cinta kepada orang-orang miskin. Karena apa? Karena manusia cenderung untuk menjauhi mereka, merendahkan mereka, padahal mereka orang-orang yang butuh untuk dikasihani, butuh untuk mendapatkan bantuan, butuh mendapatkan rasa cinta dari saudara-saudaranya yang lain. Wa antaghfirali wa tarhamani, dan aku memohon kepadamu agar engkau mengampuniku dan merahmatiku. Ini jelas dua perkara sangat kita butuhkan, maghfirah dan rahmat. Berikutnya, wa idza aradta fitnatan fi qaumin
fatawaffani ghaira maftun. Ini juga sangat penting ya kawan, di zaman-zaman sekarang ini. Karena daripada seorang terfitnah agamanya, lebih baik dia mati di atas keistiqomahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini, wa idza aradta fitnatan fi qaumin, dan apabila engkau ya Allah menghendaki fitnah pada suatu kaum, fatawaffani ghaira maftun, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Kita semuanya khawatir dari apa? Terjerumus di dalam fitnah dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Dan seorang merasa sok kokoh, dan seorang merasa sok dirinya telah selamat karena tidak ada jaminan. Nah, banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari fitnah. Kalau Nabi saja seperti ini, fatawaffani ghaira maftun, memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan dalam keadaan tidak terfitnah. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, hamba memohon kepadamu kecintaan kepadamu. Ini inti dari pembahasan kita. As'aluka hubbak. Kita memohon pada Allah untuk bisa cinta kepada Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu. Siapa saja yang mencintai Allah, kita berharap bisa mencintainya. Karena terkadang seorang membenci orang-orang yang mencintai Allah, ini musibah. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik, dan hamba memohon padamu untuk bisa mencintai amalan-amalan yang mendekatkan kepada kecintaan kepadamu. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Nah, siapa yang menulis sempurna Iqra ya Hudzaifah, maka tabtah. Baik, ahsanta, barakallahu fiik. Hafidtah? Nah, Iqra. Hafidtah ulamakum. Langsung. Wa hubbal masal. Wa tarhamani, semuanya pakai mansub. Wa antaghfirali wa tarhamani. Wa antaghfirali wa tarhamani. Wa hubba. Nah, ahsan. Tapi yang lainnya menyusul. Nah, karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan fadrusuha tsumma ta'allamuha, maka kita pun mempelajarinya, kemudian mengilmuinya dan diamalkan ikhwan dalam doa-doa kita. Baik. Besok semua sudah hafal, insyaallah. Ya, Adam. Baik. Barakallahu fiikum. Kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Teman kalian ada babnya enggak? Ada? Baik. Beda babnya.
Coba tempat kalian apa fit? Di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bab wujubi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsara minal ahli wal waladi wal walidi wan nasi ajma'in. Wa itlaqi adamil imani ala man lam yuhibbuhu hadhil mahabbah. Bab yang menjelaskan tentang wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari kecintaan terhadap keluarga, anak dan orang tua serta keseluruhan manusia. Bahkan pada diri kita sendiri pun kita harus melebihkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga menerangkan tentang itlaqi adamil iman, yaitu penetapan tentang tidak adanya keimanan atas orang yang tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang seperti ini. Maksudnya adamil imanil kamil, tidak adanya keimanan yang sempurna. Tayyib. Qala Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Ismail ibn Ulayyah. Kalau kalian mendapati seperti maksudnya tahwilus sanad, ada perpindahan sanad. Nah, Imam Muslim mengambil dari guru yang lain. Wa haddatsana Syaiban ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abdul Warith. Kilahuma, yaitu kilahuma maksudnya masing-masing dari keduanya Ismail bin Ulayyah dan Abdul Warith. Kedua-duanya an Abdul Aziz an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu 'abdun, wa fi hadithi Abdul Warith ar-rajulu hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Hadis yang agung, akhwani fillah. Di sini Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan dari gurunya Zuhair bin Harb, thiqatun sabtun, Abu Khaythamah. Sedangkan Ismail bin Ulayyah, beliau adalah Ismail bin Ibrahim. Nah, nama ayahnya Ibrahim, Ismail bin Ibrahim. Adapun Ulayyah adalah ibunya. Ulayyah itu ibu dari Ismail, dia dinisbahkan kepada ibunya. Makanya penulisan akhwan, ketika seorang dinisbahkan kepada ibu atau kepada nenek atau kepada selain ayahnya, maka penulisan ibnnya dikasih alif. Kalau di kitab kalian penulisannya ada alifnya, maka itu betul. Ismail ibnu Ulayyah, ada alifnya enggak? Ada, itu bedanya. Kalau Zuhair ibnu Harb, ini tidak ada alifnya, karena memang nisbah taib dinisbatkan kepada ayahnya. Itu dalam kaidah imla. Adapun Syaiban ibnu Abi Syaibah, beliau Syaiban ibnu Farrukh Al-Habati, seorang saduq. Saduqun yahim, saduq yang terkadang dia keliru. Rumiya bil qadar, dan tertuduh dengan pemahaman qadariyah. Sedangkan Abdul Warith yang dimaksud adalah Abdul Warith ibn Sa'id bin Dakwan Al-Ambari, thiqatun sabtun, dan beliau juga
rumiya bil qadar, tertuduh dengan pemahaman qadariyah. Dikatakan oleh As-Saji, kana qadariyan saduqan mutqinan dzumma li bid'atihi. Adalah dia seorang qadari yang saduq, mutqin. Saduq maksudnya pembicaraannya dia seorang yang jujur, mutqin, dan dicela dengan kebid'ahan yang dia yakini. Dan telah kita lewat ya kawan di awal-awal pembahasan Sahih Muslim tentang masalah pengambilan hadis dari mereka-mereka yang tertuduh dengan kebid'ahan. Karena memang pada masa itu masa tadwin sunnah. Nah, yang menjadi tolak ukur adalah dhabt. Intinya adalah yaitu dia dari seadalahnya bisa dipercaya karena seorang yang jujur, tidak berdusta pada periwayatan, juga dia seorang yang mutqin pada hafalannya. Maka para ulama mengedepankan sisi masalah hadis itu, masalah untuk mengambil riwayatnya, agar tidak ada hadis Nabi SAW yang terluputkan dari periwayatan. Maka seperti Imam Muslim, Imam Bukhari juga kita dapati pada hadis-hadis mereka terkadang didapati perawi yang memang dikenal dengan pemahaman bid'ah. Adapun pada masa ini maka sudah cukup dengan apa-apa yang ada pada ahli sunnah. Apalagi masa tadwin sunnah, masa penulisan sunnah Nabi SAW telah apa? Telah dicukupi oleh para imam tersebut. Hadis-hadis telah tertulis di kitab-kitab. Adapun Abdul Aziz, yang dimaksud adalah Abdul Aziz bin Suhaib Al-Bunani Al-Basri. Telah lewat bahwasanya beliau seorang yang thiqah. Kalau kita perhatikan ikhwan, hadis ini sanadnya pendek. Termasuk kategori rubaiyat. Perawinya 4 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini adalah sanad yang paling ali, sanad yang paling tinggi yang dimiliki oleh Imam Muslim, di mana jarak beliau dengan Nabi SAW 4 perawi. Tayyib, Zuhair bin Harb, Ismail bin Ulayyah, Abdul Aziz, Anas. 4 perawi. Jadi kalau ditanya riwayat dalam Sahih Muslim yang paling tinggi sanadnya, maksudnya paling tinggi sanadnya itu yang paling sedikit perawi-perawinya untuk sampai ke Nabi SAW, itu adalah jumlahnya 4 orang perawi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun, dalam riwayat Abdul Warith, la yu'minu ar-rajulu, sebagai pengganti 'abd. Dan dalam riwayat yang setelahnya juga nanti akan kita lewati, la yu'minu ahadukum. Dan riwayat ketiga ini paling luas, la yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang pun di antara kalian bisa sempurna imannya, hatta akuna habba ilaih, sampai aku lebih dicintai olehnya. Dari siapa? Min ahlihi, dari keluarganya, wa malihi, daripada hartanya, wan nasi ajma'in, dan daripada keseluruhan manusia. Ini untuk riwayat yang setelahnya. Adapun riwayat kita sekarang,
Nah, hatta akuna ahabba ilaihi min ahli, sampai aku lebih dicintai di sisinya daripada kecintaan kepada ahlinya, pada keluarganya, wa malihi, daripada hartanya, wan nasi ajma'in, dan daripada keseluruhan manusia. Taib. Nah, ini riwayat kita, dan riwayat yang masyhur yang disebutkan dalam bab itu yang setelahnya nanti. Nah, dan yang dimaksud kecintaan di sini, akhwan, ditegaskan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah, lam yurid bihi hubbat tab', bal arada bihi hubbal ikhtiyar, lianna hubbal insani nafsahu tab'un wala sabila ila qalbih. Nabi SAW tidak menginginkan di sini kecintaan yang tabi'i, tapi yang diinginkan adalah kecintaan atas pilihan sendiri, yaitu upaya untuk mencintai. Kenapa? Karena kecintaan seseorang pada diri sendiri itu merupakan tabiat yang tidak bisa untuk diubah. Makanya butuh untuk seseorang mengupayakan agar Rasul SAW mencapai deretan pertama, daftar yang paling atas yang kita cintai melebihi yang lainnya. Dan penafian di sini, ikhwan, la yu'minu 'abdun, yang dimaksud adalah al-imanul kamil, iman yang sempurna, bukan aslul iman, bukan keimanan pada asalnya yang ditiadakan, tapi yang ditiadakan adalah keimanan yang sempurna. Berarti makna hadis secara mudahnya itu, tidaklah seorang hamba mencapai kesempurnaan iman sampai aku lebih dia cintai daripada kecintaan kepada keluarga, kepada harta, dan kepada keseluruhan manusia. Paham? Jadi yang ditiadakan di sini al-imanul kamil, keimanan yang sempurna. Maka kita ambil faedah dari hadis ini, jelas penegasan bahwasanya kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda kesempurnaan iman seorang hamba. Baik. Kemudian juga di sini faedah kedua, tuntutan untuk kita mengedepankan kecintaan kepada Rasul atas kecintaan terhadap yang lain. Nah, kita ambil dulu riwayat yang kedua agar sempurna. Qala Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa Ibnu Bashar. Ibnu Bashar yaitu Muhammad, bagaimana telah kita lewati berkali-kali. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far Gundar qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah yuhadditsu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Nah, ini perhatikan pemaknaan hadis, ikhwan. Pemaknaan hadis yang benar, la yu'minu ahadukum, antum nanti ketika menerjemahkan, menjelaskan hadis ini jangan sampai keliru. La yu'minu ahadukum, yaitu maksudnya tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, bukan tidak beriman. Karena keimanan ada, aslul iman ada, cuman tidak sempurna. Sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan keseluruhan manusia. Perhatikan, ikhwan, pada hadis yang disebutkan di sini untuk riwayat kedua, Nabi SAW merinci lagi dari ahl. Kalau di riwayat pertama min ahlihi, dari keluarganya.
Kemudian dirinci dari keluarga tersebut, di antaranya waladihi wa walidihi, karena itu yang paling dekat dengan seseorang, anak dan orang tua. Taib. Dikedepankannya anak pada riwayat ikhwan dikarenakan apa? Karena syafaqah orang tua, yaitu rasa sayang orang tua itu biasanya lebih sayang kepada anaknya, karena mereka memang butuh belas kasihan dari orang tuanya. Cuman pada riwayat Bukhari dikedepankan walid, min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Jadi ada dua riwayat. Nah, kenapa diterangkan oleh para pensyarah hadis pada riwayat Bukhari dikedepankan tua? Karena apa? Karena banyaknya. Karena setiap orang mesti punya orang tua. Nah, kita ada karena ada orang tua. Maka butuh untuk kita mengedepankan kecintaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada orang tua kita, anak kita, dan keseluruhan manusia. Kemudian disebutkan al-walid di sini, masuk badannya juga ibu, kan? Karena ketika disebutkan secara mutlak, maka orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu. Karena tidaklah seorang terwujud kecuali ya harus ada ibunya. Dan datang dalam kisah Umar radhiyallahu anhu bahkan penegasan untuk kita menempatkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kisah Umar masyhur, ikhwan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga datang dalam riwayat Bukhari yang semisal. Ketika Umar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Maka Nabi katakan, la walladzi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaik min nafsik. Tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka seketika itu juga Umar mengatakan, fa innahul an wallah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Segera mengubah sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Fa innahul an. Maka sesungguhnya sekarang demi Allah engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-an ya Umar, maka sekaranglah engkau baru bisa mencapai kesempurnaan iman. Betul dalam menempatkan kecintaan. Maka ini akhwan yang harus kita upayakan. Menempatkan kecintaan terhadap Rasul di atas kecintaan terhadap diri kita sendiri dan manusia-manusia yang lain, baik itu orang tua maupun anak istri kita. Dan bentuknya yaitu dengan kesungguhan dalam ittiba'. Karena kecintaan terhadap Rasul tidak benar hanya dengan sekedar menyebut-nyebut, mengklaim pengakuan-pengakuan atau tulisan-tulisan, tidak. Tapi hakikat yang sebenarnya adalah dengan memurnikan ittiba'. Ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perkataan beliau, perbuatan beliau, dan persetujuan-persetujuan beliau. Kapan saja mendengar sunnah, kita mengupayakan untuk menunaikannya. Kapan saja ada peringatan, untuk kita segera
menjauh darinya. Taib, nasallallahu li'anah ala dzalik. Kita memohon pertolongan untuk bisa mewujudkan yang demikian. Walhamdulillahirabbil alamin.